Oh, gampang saya jawab bahwa negara di sini tidak ada. Karena ketika kita pergi ke dunia kripto, maka ketika disebut sebagai blockchain-nya adalah Bitcoin, ya berarti negaranya adalah negara Bitcoin. Di situ berlaku hukum Bitcoin di sana. Hmm. Ada berlaku hukum Amerika atau berlaku hukum Indonesia. Makanya jadi apa ya? Jadi miskonsep di sini, misleading di sini. Jadi orang bingung gitu. Ah, Kok seperti untouchable ya? Iya betul karena kita sudah menyerahkan kepada blockchain network, yaitu blockchain network siapa gitu. Nah itu sebenarnya sudah jadi negara sendiri. Selamat malam Mas Dare, selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Lancar loh, udah beberapa tahun sih ya gini ya. apa tuh? Ngomongnya lancar ya. Siapa? Oh, Mas Ryan. Biasanya rada-rada keserimpet ya kan. Ya itu tergantung dengan siapa berhadapan sih Mas Ah sebenarnya. sih. Wah, energi itu kan nular gitu kan katanya ya. Baik, baiklah. Oke. Sehat Mas Ryan? Sehat. Dan Kapan terima lagi? kasih masih boleh terus siaran di Smart Marketing. Amin. Wah, kita open loh. Kapanpun mau datang ke sini, setiap Nah, Selasa nah, juga nah, kita nah, open nah, Mas nah. Ryan. Apalagi offline. Ini, Siap. ini agak keberatan nih kayaknya menjawab pertanyaan satu ini. Mas, Hmm. kadang-kadang kita suka bingung gitu ya. Kan banyak sekali bahasan tema-tema yang kita angkat itu intinya mengedukasi gitu loh. Nah, harapan saya malam hari ini dengan tema yang berhubungan dengan kasus besar terungkapnya penipuan ini juga bisa mengedukasi. Tapi apa yang memicu Mas Ryan untuk bahas masalah ini, Mas Ryan? Ya, karena ini lagi bergulir ya pengadilannya di Amerika. Ada satu orang yang namanya adalah disingkat SBF dan kesepanjangan lah Sam Bankman-Fried ini adalah salah satu tokoh kripto internasional boleh dibilang yang naik daun dengan cepat karena membuat exchange yang namanya adalah FTX gitu. Oke. Dimana sebelum terjadinya meledaknya kasus ini sebenarnya SBF ini boleh dibilang memiliki pengaruh besar dalam dunia crypto exchange. Nah, Mhm, mhm, pedagang aset kripto kalau di Indonesia ya, dan tahun ini ya apa tahun ini terjadi tidak bisa lagi beroperasi mhm, dan ternyata sampai berkasus ditahan banyak temuan-temuan terkait dengan ditahannya si Mr. SBF ini mhm, bahkan juga sempat diliput oleh Nas Daily juga gitu ya. mhm, Dan akhirnya sekarang tersisa exchange kuat ya adalah Binance sendiri gitu ya. mhm, Ini mhm, menjadi satu hal yang menarik bahwa dalam kasus persidangan ini ada dua kubu di mana em, dari sudut pandang yang menggugat itu menuduh bahwa SBF dan melakukan satu tindakan penipuan karena menggunakan uang dan aset kripto milik para investor, nasabah, holder, dan pengguna exchange ini untuk kepentingan perusahaan yang lain. Tapi ah, karena rugi akhirnya tidak bisa mengembalikan. oke. Lalu dari sudut pandang SBF bertahan bahwa dia ini melakukan suatu tata kelola yang baik, namun ada bisnis risk yang terjadi. Ya, Mhm, bisnis risk tidak bisa dihindari. Ya, ini adalah risk daripada bisnis sehingga saya tidak bisa digugat dan tidak bisa dipenjara lah boleh dibilang. Ini oke. juga akan serta-merta bertanggung jawab bukan dianya doang. Jadi dia lagi mau geser dia punya kesalahan kepada CEO-nya lah gitu ya. Mhm, Ini mhm, menjadi sesuatu yang menarik karena apa? Karena kita di Indonesia juga ada exchange kripto atau pedagang aset kripto dan kita juga di internasional mengetahui ada yang namanya crypto exchange. Nah, mhm, di samping itu yang namanya desentralisasi pada kripto itu kan semangatnya tidak terpusat atau desentralisasi. Itu mhm. juga terkenal ada yang namanya ada CEX yaitu centralized exchange, ada namanya DEX decentralized exchange. Jadi di sini menjadi menarik kala Indonesia memiliki bursa kripto Mhm, dan di luar sedang ada masalah dengan centralized exchange ini, mhm, lalu di waktu yang sama dari pendiri Ethereum itu mhm, Vitalik itu mengatakan bahwa dia tidak suka dengan adanya exchange yang besar dan juga
seperti bursa atau yang terpusat gitu. Jadi Hmm. ini sesuatu yang campur baur jadi satu, Ya. yang ternyata ada satu case yang tengah mencuat juga dan sedang dalam pengadilan. Ini menjadi menarik untuk kita menjadi perhatian kalau Anda mau tahu lebih jauh mengenai cryptocurrency sendiri. Oke, apakah ini menguatkan bahwa keberadaan cryptocurrency itu masih menjadi sebuah polemik di internasional atau bagaimana, Mas Rian? Betul, kalau menurut saya betul. Kenapa? Karena mau diapain ini gitu loh. Ya, betul. Mau dijadikan purely decentralized. Aha. Kalau purely decentralized maka tidak ada hukum yang menjamah di sana, adalah hukum rimba. Siapa cepat dia dapat, siapa pintar dia menang, siapa kuat dia menang. Hmm. Atau centralized. Nah, centralized ini juga terbagi menjadi dua. Nah, ketika terpusat yang namanya exchange itu nih, kejadiannya buat yang mungkin smartisan nggak tahu, Hmm. eh, si FTX ini dari si SBF ini sebenarnya kan dia dititipin uang, dititipin kripto Hmm. Hmm. oleh para nasabahnya lah boleh dibilang, Oke. karena percaya gitu. Tapi saldonya tertulis nih, tulisannya 1 BTC, tapi karena orang Hmm. jarang pakai, saldonya dipakai dulu sama dia. Oke. Nah, itu sebenarnya prinsip dasarnya. Itu memang Hmm, ya. sebelum dari exchange ini kayak gini di kripto, itu di saham juga terjadi kayak gitu. Hmm. Tapi nggak terlalu terekspos ya. Terekspos tahun 2008 kasus Sarijaya Sekuritas Ah, itu oke, oke. Ya, kejadiannya benar. begini juga Hmm. 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 gitu. Jadi memang sesuatu yang terpusat dan dikelola oleh pihak yang dipercaya ini itu justru yang mau melakukan fraud, yang melakukan tindakan. Jadi ya namanya pebisnis itu kadang-kadang juga ini perlu dikhawatirkan ya dengan statement ini ya. Hmm. Bisnis itu kalau bisa pakai duit orang gitu. Kita Nah yang ini jalanin. sebenarnya ini adalah implementasi tingkat tinggi nih, boleh dibilang ilmu tingkat tinggi dipakai duit orang ya, tapi ternyata nggak balik duitnya. Ah, ya, ya, ya. Gitu loh. Kalau balik duitnya pasti nggak ada ribut hari ini, bener nggak? Betul, betul. Mas, Iya, kalau sorry Mas, saya potong sedikit Mas. Ini kan kalau dari dua sisi kan sama-sama bertahan dengan pemikiran masing-masing dan juga konsep masing-masingnya. Di mana kira-kira yang membuat posisi pembenaran atas sebuah kesalahannya Mas? Apakah si pelakunya atau yang menuntutnya? ya dua belah pihak mengambil sudut pandang masing-masing gitu. Kalau dari sudut pandang penuntut itu kan sudah jelas, nggak ada uang orang dan tidak ada aset orang untuk dicairkan. Hmm. Berarti kan sebenarnya kamu itu nggak boleh mengelola uang orang, kamu hanya dititipi loh. Mm-mm. Artinya kalau saya titip kepada Mas Daryl 10.000, saya minta balik 10.000 karena dititip. Ya, Tapi kan kalau misalnya Mas Daryl bilang, iya saya mau buat bisnis, bisa nggak kita investasi? Ya berarti kan ketika investasi itu bisa bisa untung bisa rugi kan begitu ya. ya. Aha. Nah di sini sebenarnya kalau kita melihat ketika itu dititipkan, sebenarnya nggak boleh dicoel-coel untuk dipakai atas keperluan pribadi. Coel-coel itu apa? Ya maksudnya saya pinjam dulu ya, saya kelola dulu ya, saya arahkan ke sana dulu, saya putar-putar dulu, nanti saya balik. Itu kan berarti Oh, dipakai gitu kan. ya beda dong sama dicoel-coel. Ya di toel untuk dipinjem gitu kan. Nah, tapi kalau Oh, ini kenapa sih jadi coel kayak penting ini udah loh. mau break, udah mau break. Soalnya coel sama toel beda, Mas Oh Ryan. ya 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 ya, itu masalah bahasa. Maafkan saya. Iya, iya, iya. Aduh, serius banget sih hari ini. Oke, kita break dulu Mas Ryan ya. Mau ngopi, mau ngetes silakan gitu. Nanti kita balik lagi di sesi berikutnya. Oke, itu terbesar sepanjang sejarah tengah diadili. Inilah bahasan kita malam hari di program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert pastinya. Dan diharapkan memang dari kasus-kasus yang terungkap belakangan hari ini itu menjadi sebuah pembelajaran ekstra ya buat kita siapapun juga. Walaupun mungkin sempat dilematis juga tentang usaha atau kripto ini yang masih menjadi polemik sampai dengan kapanpun, entah saya nggak juga tahu yang akan terjadi di dunia ini. Oke, Mas Ryan, kalau Ya, perkembangannya tadi penipuan ini kan masuk ke dalam ranah hukum dan lagi diadili, prospeknya kira-kira seperti apakah? Apakah ada satu bentuk kemenangan dari fakta yang disampaikan oleh terdakwa sehingga itu memuluskan jalannya untuk bebas atau bagaimana dengan keadaan yang terjadi saat ini ya, Mas Ryan ya? iya sebenarnya ini beberapa masih saya baca juga ya. Mhm. Dari pembelaan-pembelanya itu lebih kepada bicara mengenai bahwa ini adalah bisnis risk, bahwa si Ya. Mr. SBF ini melakukan dengan itikat baik ya, dan Mhm. kerugian-kerugian seperti ini adalah kerugian sebuah bisnis yang wajar seperti itu ya. Nah, sebenarnya beberapa hal yang memang perlu kita sadari ya dalam kita berbisnis gitu, ataupun menjalankan sebuah bisnis.
Mhm. Atau mungkin Bapak dan Ibu pernah mengambil sebuah sertifikasi tertentu, misalnya pada sertifikasi keuangan ya. Mhm. Contohnya mengambil sertifikasi di Indonesia bisa mengambil wakil perantara pedagang efek ataupun wakil manajer investasi. Maka di situ tentunya ada beberapa beberapa hal yang harus kita kuasai, mulai dari teknis dan non teknis. Nah, non teknis itu bicara mengenai yang namanya etika. Nah, di sini yang saya mau coba highlight ya, ada satu informasi yang digali adalah bahwa pada tahun lalu banyak sekali pengeluaran-pengeluaran pada perusahaan si FTX ini itu Mhm. yang berbicara untuk mencukupi kebutuhan biaya para CEO sekaligus juga para founder-foundernya dengan Mhm. menyewa penthouse yang mewah, biaya Mhm. perjalanan yang sangat heboh, pakai pesawat-pesawat kelas bisnis dan di atas kelas bisnis gitu ya. Mhm. Itu yang muncul gitu. Nah, ini eh, poinnya jadi menurut saya ini poin etika yang tidak tepat ya, bahwa kita harus melakukan penghematan. Ya, kita juga pernah tahulah bahwa untuk pada perusahaan-perusahaan besar di Indonesia itu Mhm. untuk direktur-direkturnya, pejabat-pejabat tingginya itu menggunakan kelas bisnis gitu kan. Mhm. Sampai ada pada waktu itu ada yang meminta untuk tidak boleh menggunakan kelas bisnis. Itu menurut saya juga part of etika di situ. Mhm. Jadi kalau perusahaan dalam keadaan yang bagus, market dalam keadaan yang bagus, lalu juga mungkin bisnis berjalan dengan bagus, bisnis partner berjalan dengan bagus, ya semua itu hilang dengan sendirinya. Tapi Mhm. ketika kita dalam keadaan yang sulit, lalu juga ternyata kejadian dengan kebobolan di tempat lain, ya seperti Mhm. FTX itu kan, dia kebobolannya mulai dari Alameda Research itu kan. Dan itu kan adalah meminjamkan kripto kepada pihak lain, ternyata dia jebol, lalu juga ada penggunaan pribadi. Nah, itu penggunaan pribadi itu sebenarnya boleh dianggap juga sebagai penggelapan, tapi Mhm. bagaimana mengejarnya itu menjadi sesuatu yang mungkin agak sedikit panjang ceritanya. Oke. Mungkin kayak gitu, Mas Daril. Baik, baik. Ini kan jadi pembelajaran juga ya untuk para investor di Indonesia gitu. Tapi kan masih terlalu jauh kalau menurut pandangan saya orang awam ya Mas Raina, masih terlalu jauh untuk bisa fokus dan juga menghadapi hal tersebut. Nah, apa values yang bisa disampaikan Mas Raina sehubungan dengan kasus ini agar amit-amit tidak terjadi di Indonesia? Ya, jadi kalau nanti ya, ketika kita mau coba mempercayakan sebuah apalah platform, lalu Mhm. Mhm. eh, sebuah sebuah layanan apapun gitu ya, Mhm. kembali lagi yang perlu kita lihat itu bagaimana sih para top manajemen ini di entertain oleh perusahaan itu juga menurut saya penting. Ya. Oke. Kenapa? Kalau kita lihat modelnya tiba-tiba kemana-mana pakai private jet gitu ya. Mhm. Lalu juga model-modelnya perusahaan juga baru kemarin sore belum ada berdiri 10-15 tahun tapi kelakuan para top manajemennya itu hedonis gitu ya. Lalu Mhm. juga bikin Instagram post dengan gaya-gayanya agak sedikit flexing. Kalau Mhm. saya bilang itu gak akan tahan. Kenapa? Mhm. Karena pada akhirnya kan perusahaan mengeluarkan biaya lebih untuk bisa memberikan citra bagi para top manajemen ini. Nah, Oke. kita kemarin ingat nggak beberapa waktu yang lalu ada lembaga sosial ya yang Aha. gaji direkturnya segede bagong, lalu Aha. kemana-mana begitu heboh, akhirnya disinyalir perginya penggunaan untuk kebutuhan yang tidak semestinya. Dan akhirnya sekarang beneran bermasalah tuh si Mhm. yayasan Oh, tersebut. ya, 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 ya. Tanpa Iya, menyebutkan nama dan nggak inisial. usah sebut nama kan. Tapi Ya, ya. iya, flexing itu bukan sebuah hal yang tepat dalam membuat tata kelola yang baik pada perusahaan. Tapi Mhm. kita nggak boleh mengeluarkan hal seperti itu. Cuma sayangnya masyarakat kita malah jadi percaya kalau top manajemennya melakukan tindakan itu. Ya. Gitu. Saya pernah ya ketemu ya di acara penghargaan dari sebuah emiten-emiten gitu. Ya, saya salut sekali. Ya, ini menjadi salah satu saham yang sahamnya saya koleksi. Oke. Direkturnya tuh sederhana sekali ya, jasnya biasa saja, rambutnya agak sedikit style rada acak, pakai kacamata. Dia Mhm. masuk sendiri tanpa ada pengawalan. Dia keluar, dia nunggu sendiri mobilnya. Mhm. Padahal dia terima penghargaan loh. Saya Mhm. salut sekali sama orang itu, Oke. gitu. Itu bagi saya adalah citra yang saya cari dalam top manajemen aja kayak gitu, apalagi bawahnya. Kita pikirnya begitu loh. Oke. Karena kalau top manajemennya boros, bawahnya berarti akan berani lebih boros. Logika sederhana aja. Setuju, Ya setuju. kan? Karena apa? Kalau top manajemennya nggak boros, bawahnya boros, digaplok sama manajemennya, bener nggak? Iya, iya. Iya, jadi
itu menurut saya penting dalam kita mempercayakan sebuah investasi kepada platform, padahal platform itu kan nggak serta-merta boleh pakai duit kita, tapi tetap aja gitu. Kalau mereka itu boros-borosan, maka mampu nggak bertahan dalam masa yang sulit? Itu kan jadi pertanyaan. Yes. Itu jangan bangga dulu ketika kita lihat platform yang CEO-nya tiba-tiba pakai kapal pesiar mewah, ya kan. Terus apa hubungannya gitu dengan pengelolaan itu dengan kepercayaan terhadap platform? Lucunya dihubungkan gitu. Ya, ya. Karena Iya. masih berpedoman terhadap itu, everything will connect with everything else, Mas Ryan. Iya, cuma yang kita tanyakan, itu pakai duit lu sendiri apa duit perusahaan tuh? Gitu. Kata CEO-nya orang urus, yang penting gue flexing gitu ya. Makanya, nah itu kan Ya, ya, kita ya. perlu hati-hati gitu. Di situ kan ada biaya biaya yang dibayar ke perusahaan pada si manajemen tersebut. Setuju. Yang mana itu justru malah jadi backfire ketika perusahaan tidak bisa mengenerate income untuk mencukupi itu, atau ternyata tetap tetap dipaksa untuk perusahaan mencukupi itu padahal pendapatan perusahaan lagi jelek. Oke. Mas, saya coba melihat dari sisi marketing ya, Mas Ryan ya. Apakah ini sebetulnya bagian dari sebuah strategi marketing yang dilakukan, tetapi ternyata salah langkah atau kebablasan, atau bagaimana Anda melihatnya, Mas Ryan? Lah ya, ini mencontek kata-kata Warren Buffett, snowball effect ya. Snowball effect ya. Ya, sesuatu yang dimulai dengan kecil di bawah, di atas dia gelundung ke bawah jadi makin besar. Jadi Mm-mm. sesuatu yang buruk ditaruh dengan tata kelola yang di atasnya jelek, gelundung makin hancur. Hmm. Gitu loh. Sayangnya metode marketing kayak begini tuh juga ada yang pakai gitu kan. Oke, oke. Ya, bagi saya kalau ada orang baru nikah bulan lalu terus tiba-tiba hari ini mau cerai gitu kan. Itu menurut Mm. saya adalah metode marketing gitu loh. Bagaimana caranya agar artis ini bisa ikut tetap laris karena jadi diundang ke sana sini. Itu kan marketing itu kan ada dua cara gitu. Dengan cara yang benar, ada cara yang nggak benar. Kalau menurut saya cara-cara seperti ini kembali lagi ke etika ya. Seperti Hmm. itu. Mhm. Oke, baik-baik. Jadi kalau diundang dalam acara tertentu tanpa berkasus, tapi atas sebuah pencapaian, ya itu bagus ya. Bukan karena Ya, adulah prestasi gitu loh. Tapi jangan ya. adunya adu adu gituan gitu. Menurut saya etikanya mungkin harus perlu kembali dipertebal gitu. Karena Hmm. dalam industri keuangan yang saya pelajari, yang saya ikuti gitu ya, itu selalu ada namanya etika. Misalnya Oke. ya, apa bedanya seorang hacker dan bukan? Yang hacker yang benar itu dia punya etika. Jadi namanya adalah ethical hacking. Hmm. Jadi memang ada etikanya, semua itu ada tata caranya yang baik dan benar dan proper yang harus dilakukan gitu loh. Itu penting sekali untuk kita ketahui. Kadang-kadang kan ada orang yang karbitan ya, dia cepat sekali naik dalam satu posisi sehingga sebenarnya Ah, dia tidak memiliki pondasi-pondasi yang cukup. Tapi oke. dia sampai pada satu tangga. Nah, tangga itu sebenarnya belum cocok buat dia karena etikanya belum sampai. Baik-baik. Mas, Ya. dengan bergulirnya kasus ini, sebetulnya menjadi shocking moment nggak sih buat para pelaku industri di cryptocurrency? Karena kan pasti ada satu ketegasan yang dibutuhkan ya, tentang transparansi, Iya. pengawasan, regulasi yang lebih kompleks, dan sebagaimana macam yang lainnya. Dibahas Iya, nanti, boleh ya? apa? Sekarang. Dibahas nanti, tanggung ya. Mas, kita akan coba singgung sedikit ya. Kalau dari perspektif saya kan ini kan menimbulkan efek kejut di industri cryptocurrency. Ya mungkin para pemain juga yang lain ya melihatnya tentang, wah ini kayaknya mungkin harus butuh transparansi lagi nih. Pengawasan dan regulasinya lebih diperketat. Apakah mengarah ke situ hasil yang nanti diharapkan oleh para operator dan juga pemain cryptocurrency di luar negeri? Di dunia ya dan Indonesia Ya. Hmm. disikapi dengan dua cara ya. Kalau yang pada alirannya masih berpikir cryptocurrency itu bisa diatur negara, maka Hmm. sikap-sikapnya adalah salah satunya dilakukan seperti yang dilakukan di Indonesia. Oke. Maka Indonesia pedagang aset kriptonya lalu akan dihubungkan harus menjadi anggota dari bursa kripto, maka akan ada proses clearing antara settlement dihubungkan antara kecocokan aset dengan saldo uangnya yang dijadikan sebagai alat beli, lalu Hmm. dihubungkan kepada aspek perbankan, biasanya bisa dengan escrow ataupun juga seperti dilakukan di saham dengan menggunakan RDN. Lalu ketika kita sudah bicara mengenai uang yang beres, maka asetnya akan disimpan pada satu tempat yang disebut sebagai custodian. Jadi Hmm. itu adalah cara untuk memproteksi dalam sudut pandang negara agar dia berpikir bahwa pedagangnya nih yang nakal. Kalau Hmm. kamu ketemu investor, ketemu klien, ketemu trader,
eh, uangnya di titip deposit tempatmu, aset kripto di titip tempatmu, maka bisa saja ada hal yang mungkin kamu bisa gunakan baik uang ataupun asetnya. Makanya Mhm. dibuatlah skema ini ada bursanya, ada clearingnya, ada custody-nya seperti itu. Nah, kalau kita mengambil dalam sudut pandangnya zaman desentralisasi, ya Mhm. maka si desentralisasi itu juga mengambil konsep lain, bukan sifatnya seperti custodian, Mhm. tapi sifatnya jadi konsep audit dan snapshot. Jadi Mhm. dibuatkan satu skema, ya itu skemanya cukup panjang dan sangat teknis, Mhm. bahwa setiap pedagang aset kripto itu harus mempersiapkan yang namanya snapshot atas kepemilikan atau pengelolaan aset kripto dan juga saldo-saldonya yang ada di dalam exchange tersebut. Mhm. Jadi ibaratnya tuh ada semacam deklarasi misalnya per 1 jam gitu. Mhm. Oke, Ryan ada 10 BTC. Nah, Mhm. maka saya boleh mengakses tempat audit tersebut untuk nyocokin antara 10 BTC yang ada di sana yang Mhm. tercatat dengan yang ada di saldo saya. Oke, oke, paham, paham. Jadi kayak tempat meng-cross check gitu loh. Oh, bener ya. Oh, saya punya bener 10 di sana tertulis 10. Oh, berarti aman nih gitu. Mhm. Itu sistem audit itu dijalankan gitu. Jadi ada dua cara. Kalau yang satu dibuat menjadi pengaturannya dengan konsep pasar modal, Mhm. dalam konsep yang namanya kripto itu membuat seperti itu. Dia mengambil konsep audit snapshot dan terus dilakukan. Tujuannya adalah agar para penggunanya kan banyak nih. Mhm. Artinya para penggunanya akan saling mengecek secara bergantian, secara random dong. Jadi Mhm. artinya bila ada hasil pelaporan yang mismatch, maka bisa dispute untuk bisa sesegera mungkin mengkonter bahwa itu sangkal ya, saya menyangkal ya, bot itu tidak ada, Mhm. punya saldo nggak segitu, mestinya lebih loh. Ah, iya, Koin iya. ETH saya mestinya 20 ETH, tidak hanya 10. Kamu melakukan apa gitu? Ya, sudah berjalan itu, dua-duanya berjalan dengan Jadi, dua versi berbeda. sorry, di mana nih berjalannya? Di dunia untuk seperti Binance itu melakukan Mhm. konsep Merkle Tree itu sudah dilakukan dan diimplementasikan Oke, karena baik. mau tetap stay pada decentralized ya. Kalau di Ya, ya. Indonesia dia mengambil konsep custodian. Oke, Mas, bentuk mitigasi yang cocok untuk kasus ini sebenarnya seperti apa sih, Mas? Agar tidak kembali terulang, walaupun kadang-kadang kan banyak orang yang bilang, ya udah kalau biasanya kalau sejarah mencatat ini yang terbesar, biasanya jarang ada yang keduanya gitu loh. Tapi kan Jangan saya yakin, khawatir, kan pecah rekor harus dilakukan. iya, tapi kan berarti ada bentuk mitigasi yang perlu dilakukan gitu loh, Mas Ryan. Pandangannya Mas Ryan bagaimana? Ya, mau menganut dengan aliran yang mana nih? Kalau mau menganut alirannya model seperti pasar modal, maka Ah, sebenarnya yang dilakukan oleh regulator Bapepti di Indonesia itu oke. sudah benar gitu. Cuma Ah, trade-nya, ya. em, kalau trade-off-nya kita jadi berkaca lagi, itu kan konsep sentralisasi, konsep pasar modal kan sentral ya, adanya bursa, adanya Mhm. pusat gitu. Yes, Itu yes. seperti melenceng dari semangat cryptocurrency gitu. Nah, tapi Ah, kalau kita mau mengambil aliran bahwa percaya dengan konsep audit yang seperti itu mhm. adalah satu aliran. Sebenarnya ada aliran ketiga juga yang harusnya disarankan oleh semua pihak kalau memang mau berada di dalam dunia kripto, yaitu adalah self custody. Mhm. Self custody itu simpan simpan sendiri, kita punya aset ada di tempat kita, ya sudah itu namanya self custody dengan menggunakan cold storage itu sudah menjadi bagian dari semangat awal kripto sebenarnya. Tapi nggak banyak yang bisa sampai ke sana karena mungkin saldonya kecil-kecil, Mhm. koinnya belum banyak. Kalau dilakukan menjadi mahal. Lalu untuk menjaganya sendiri juga kadang masih bingung. Karena Mhm. ada banyak kejadian juga orang yang kehilangan karena dia lupa. Ini sebenarnya berapa ya akses ini berapa? Dia lupa sendiri. Nah, kan Mhm. banyak orang lupa password tuh. Ya, Nah, ya. kan tanpa kita kalau kita mau self custody itu maka once kita benar-benar lupa passcode kita itu Ah, nggak ada cara untuk merecovery. Tidak ada siapapun di dunia yang bisa merecovery itu. oke, oke, Gitu. oke. Jadi ada tiga versi nih. Tiga-tiganya selalu punya trade-off-nya masing-masing, punya nilai buruknya, punya side effect-nya masing-masing. Oke. Kalau saya suka lupa pulang, Mas Ryan. Wah, mirip Bang Ah. Toy. Nah, coba nyanyi. Nggak bisa nyanyi. Oh, siap.
Baik. Oke, Mas, ini satu komentar yang masuk ya, Mas ya. Tunggu, tadi ada Ibu Alin. Oh, ini. Alin, sorry. Mas Ryan, tuduhan sangkaan jaksa itu sebetulnya mengarah kemana? Penggelapan uang kah atau faktor lain, Mas Ryan? Penggelapan uang karena Penggelapan uang. menggunakan yang bukan miliknya kan. Ya, ya, ya. Misalnya saya dititipin BTC 10 sama Mas Daril gitu kan. Mas Daril nggak ambil nih. Ah, saya pakai dulu lah. Ya kan? Nah, Hmm, tiba-tiba Mas Daril bilang, "Loh, mana 10 BTC saya?" Iya, lagi saya pakai. "Loh, kok kamu pakai tanpa izin saya?" hmm, Ya kan? Itu kan bisa dianggap sebagai penggelapan. oke. Pak Edward, saya bingung dengan kemampuan negara yang sangat luar biasa seperti yang dibahas pada malam hari ini. Kok bisa ya tidak ada bentuk mitigasi, kemudian juga penerapan regulasi yang jelas sehingga kasus ini bisa terungkap. Nah, apa yang salah? Apakah sebetulnya regulasinya yang kurang maksimal atau memang pemain nakalnya yang begitu lincah untuk melakukan hal tersebut? Oh, gampang saya jawab bahwa negara di sini tidak ada. Karena ketika kita pergi ke dunia kripto, maka ketika disebut sebagai blockchain-nya adalah Bitcoin, ya berarti negaranya adalah negara Bitcoin. Di situ berlaku hukum Bitcoin di sana. Hmm, Ada berlaku hukum Amerika atau berlaku hukum Indonesia. Makanya jadi apa ya? Jadi miskonsep di sini, misleading di sini. Jadi orang bingung gitu. Kok seperti untouchable ya? Iya betul karena kita sudah menyerahkan kepada blockchain network, yaitu blockchain network siapa gitu. Nah itu sebenarnya sudah jadi negara sendiri. Jadi kalau dibilang negaranya kok seperti ompong, bener agak ompong. Dan itu kan yang masih dicari formulasinya bagaimana nih peran dari negara masing-masing untuk bersikap kepada industri kripto kan. oke, oke, oke. Gitu. Satu lagi. Tadi ada mana tadi ada Ibu Amalia. Mm-mm. Malam Mas Ryan, apa Mm-mm. pembelajaran yang bisa didapatkan oleh bangsa Indonesia sehubungan dengan kasus ini? Dan apakah memang ini menjadi sebuah kasus terbesar yang memang sudah mendunia sehingga banyak negara diyakinkan akan melakukan bentuk-bentuk mitigasi dari kasus ini agar tidak terjadi di negaranya? Oh iya, korban di Indonesia untuk FTX mestinya sih nggak banyak Mm-mm. ya. Tapi kalau dari Nggak koin, banyak tuh dengan pertimbangan kenapa Mas Ryan? ya karena kan sebenarnya eh, FTX tidak masuk ke Indonesia secara legal kan. Oh, oke, oke. Artinya mungkin kita membuka akun di sana ya. Berarti kan ya Mhm. kita datang sendiri untuk membuka akun dengan kesadaran resiko itu gitu kan. Jadi Oke. masih tidak banyak gitu ya. Nah, Mhm. tapi kalau menjadi satu pembelajaran di sini memang em, kalau saya selalu Mhm. mengembalikan segala sesuatu kepada penciptaan awalnya. Mhm. Karena ketika ini sudah berkembang dengan semua hal yang begitu kompleks, kita harus kembali lagi back to basic. Sama Mhm. kalau kita tuh belajar bela diri kayak kita belajar kungfu, ya kuda-kuda Shaolin yang diajarin itu adalah basic dasarnya daripada ilmu bela diri itu sendiri gitu. Nah, kalau saya kembali melihat bahwa yang namanya cryptocurrency itu adalah basicnya adalah desentralisasi, Mhm. maka seharusnya kita tetap duduk pada konsep desentralisasi ini. Oke. Yaitu sebenarnya kalau mau beli kripto, maka Mhm. kita nggak bisa minta bantuan assessment terhadap negara Republik Indonesia dan Bapepti untuk mengawasi kripto kita jangan sampai hilang. Karena apa? Karena di sini sudah menganut aliran desentralisasi. Kamu pegang sendiri, tanggung jawab sendiri. Oke. Nah, jadi kembali lagi self custody itu adalah jalan yang paling bagus. Jadi Mhm. ketika kita sudah punya kripto, kita beli di exchange, kita dapat dari teman kita Oke. transfer ke wallet kita sendiri, Mhm. walletnya masukin kantong, Mhm. private key-nya, passcode-nya itu diingat di kepala. Sudah selesai. Itu udah paling basicnya dari dasar si kripto itu ada selama ditemukan sejak 2008 oleh rumusannya Satoshi itu memang arahnya ke situ. Tapi kan inovasi itu berkembang secara liar ya. Mhm. Nah, kadang-kadang jadi kehilangan konsep dasarnya sendiri dan akhirnya malah menyimpang nggak kemana-mana gitu ya. Itu dia yang kalau pelajaran dari iya versi saya tentunya. Oke, oke. Tapi begini Mas, apakah ini mengindikasikan jika memang cryptocurrency ini dilegalkan di seluruh dunia termasuk Indonesia, kasus kayak gini nggak akan terjadi? Atau karena ini faktor tidak ilegal sendiri atau ilegal? Enggak kalau di Indonesia kan legal ya pedagang aset kripto kan legal di Mhm. Indonesia. Loh, salah satu pedagang aset kripto di Indonesia itu sempat ada masalah saldonya nggak bisa ditarik juga loh. Mhm.
Dan itu kejadiannya karena ada salah satu apalah namanya partner bukan ya, partner orang namanya sama ya dari daerah Asia Mhm. Tenggara juga terus terjadi tersangkut dengan kasus gagal bayar yang keseret-seret dari eh, itu kasusnya Luna yang sebelumnya. Oh, oh iya iya iya, terlalu Iya, nah. itu kena juga gitu. Oh. Jadi mau legal, mau ilegal, mau ilegal, tetap aja ketika ada pihak tengah, kita itu nggak Mhm. berbuat salah, tengah bermasalah, kita jadi Mhm. ikutan kena dong. Soalnya gini loh Mas Daril, saya itu menjadi orang yang tidak pernah bermasalah dari sudut pandang menabung gitu ya, tidak pernah ada catatan buruk dengan bank. Mhm. Ternyata saya deposito dan banknya ternyata bangkrut akibat likuidasi, akibat dia apalah apapun gitu. Lah tetap aja kan saya ikut terkena dampaknya kan. Padahal saya itu kan sudah tetap cakap dalam melakukan sesuatu kan. Iya, Iya, betul. jadi Cakep sih ya. itulah apa yang cocok nih gue mau Iya. denger. Nggak cakep emang kan Oh habis itu. cakep sih ya, gitu dong. Kasih jualan buku lah. Ya, ya bentar, sesi terakhir, tenang aja. Saya selalu suka dengan yang lembut-lembut, Mas Rian. Jadi nggak suka yang hard selling gitu loh, karena nggak mengedukatif katanya begitu. Ya, Setuju kita break dulu ya, boleh nyisir dulu Mas Rian. ya. Mas, tadi kita singgung tentang masalah mitigasi, dari regulasinya juga, bahkan tentang aspek legal dan aspek-aspek lainnya pun sudah kita bahas ya. Nah, tinggal bagaimana kita mendapatkan ground education yang penting. Gimana? Apakah ada satu edukasi lewat buku yang bisa menjadikan ini sebagai sebuah pembelajaran agar kita tidak menjadi bagian dari kasus-kasus ini yang mungkin cukup membuat kita tuh bergidik gitu loh kalau kalau mengalaminya, Mas. Ya, kalau kita bicara mengenai takut karena ada kasus di bagian mana sih dalam hidup kita, nggak ada masalah ya. Selalu ada gitu. Nah, tapi selalu yang namanya ada masalah ya ada peluang juga di situ. Mhm. Dan ternyata kalau kita ngelihat dari dunia cryptocurrency sejak ada dari 2008 gitu ya, dan semakin banyaknya koin yang ada, sebenarnya secara statistik tidak ada satupun instrumen investasi kalau disimpan lebih dari 5 tahun yang mampu mengalahkan kinerja rata-rata dari Bitcoin doang. Ya kita tidak bicara yang lain karena Bitcoin adalah yang paling tua gitu ya. Nilainya itu bisa 9 kali lipat, bahkan 10 kali lipat. Ya kalau kita cari di aset yang lain untuk 10 kali lipat on average dalam 5 tahun itu investasi apa? Gitu. Jadi sebenarnya secara peluangnya statistiknya belum begitu, nggak ada yang bisa mengalahkan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2023 gitu ya. Nah, jadi disinilah kita perlu sekali untuk kembali selektif ya. Mhm. Selektif di sini adalah selektif dalam bagaimana kita bisa akhirnya bisa membeli kripto itu sendiri. Karena tempat membeli kripto ada dua besar pilihannya Ya. adalah centralized exchange yang mana namanya kalau di Indonesia adalah pedagang aset kripto. Ada decentralized exchange. Decentralized exchange itu adalah tempat memiliki kripto tapi terdesentralisasi. Bagi Oke. orang yang belum pernah bertransaksi, ngebayangin itu satu bingung, dua ngerasa nggak ada bedanya. Ya karena apa sama aja, lokin juga, pencet Ya. beli pakai duit juga kan begitu ya. Nah itu Nah, itulah memang kita perlu paham di bagian itu ya. betul. Dan itu juga di tahun 2022 gitu kan, saya menulis buku judulnya adalah Strategi Mudah Trading dan Investasi pada Cryptocurrency, di mana kita bisa menyikapi di sini adalah bahwa ini bisa didagangin, ini bisa diinvestasikan. Kalau investasi itu iya dan tidak, tergantung orang paham atau tidak. Contohnya gini ya, ada orang lihat lukisan, nggak ngerti itu lukisan bagus atau tidak. Akhirnya dia bilang jelek nih, saya mah nggak bakal dibayarin 10.000 juga nggak bakal mau beli lukisan ini. Ya, soalnya lukisan itu adalah lukisan yang sangat mahal, katakanlah kalau di Indonesia Basuki Abdullah lah. Yang ngerti, wah ini mahal, ini luar biasa. Iya, karena nggak ngerti. Sama bicara mengenai kripto ini sendiri juga. Gitu loh. Jadi poin-poin ini perlu kita kembali lagi paham apa yang kita beli, paham apa yang kita lakukan lah membuat kita itu bisa cenderung mengalami pertumbuhan dalam hidup kita. Oke. Ya kalau ada orang lain tambah kaya, tapi kenapa kita nggak kaya-kaya? Ya sebenarnya karena kita juga nggak mau belajar. Ya salah satunya di dalam buku cryptocurrency itu ternyata saya juga kaget ternyata kok nggak ada instrumen investasi on average yang mampu mengalahkan Bitcoin dalam kurun waktu 2008 ke 2020 pada saat itu datanya ya. Jadi menarik sebenarnya ketika kita belajar. Silakan Anda kalau mau baca buku, bisa baca buku itu. Ya, kalau kesulitan carinya bisa DM saya. Kalaupun Anda mau belajar melalui kelas, sepertinya tim saya masih membuat satu kelas terakhir sebelum akhir 2023 mengenai cryptocurrency. Bisa DM saya di Instagram.
Oke, saya masuknya udah halus banget. Ini ngejelasinnya lama bener gitu ya. Pokoknya Iya, intinya harus bu, harus gitu, balas dendam. ada buku dan ada kelas gitu ya. By the way, detailnya kalau untuk buku sendiri masih bisa lihat di toko fisik atau harus apa request apa pesan di Instagram? Oh, fisik bisa ke Gramedia Oh, boleh. Kalau oke. kesulitan cari boleh juga. Lalu kan saya punya buku 23 judul ya. Artinya kadang berhubungan satu dengan yang lain. Kalau kita mau belajar mungkin kadang-kadang ada yang nanya, Mas Ren buku sebanyak ini lah, masa saya masih baca random saya bingung. Nah, itu kan kadang-kadang saya kasih urutannya. Bukunya ini, Ah, mulainya dari sini kemari, ya kan. nah, Kalau nah. misalnya kelas ya tentunya biasanya sudah di set up untuk 2 hari gitu ya. Oke, kita akan pelajari bagian ini, seperti itu. Oke, itu ciamik strategi marketingnya. Jadi harus beli satu urutan buku, 1, 2, sampai 23, terus ikut kelasnya gitu Mas Ren ya. Memang tujuan Mantap utama sekali. pertama kali nulis buku. Kenapa mau nulis 20? Saya pengen menghiasi satu rak buku toko buku Gramedia isinya buku saya doang. Jadi bisnis yang belum punya ini toko buku maksudnya. Bukan ngisi Oh, raknya doang. ya kali diaminin punya toko buku sendiri kan. Ryan Filbert Book and Store gitu. Terus ya, Asik, ada mana toko batik. batik. Iya, ada batik, ada buku. Itu belum, tuh gue sebutin. Batik, toko buku, part mobil, aksesoris motor gede, segala mas. Luar biasa. Itu Baik, Ryan Mas apa Ryan. Paman Gober? Apa? Ryan apa Paman Gober itu? Amin, jadi papan kober. Baik, Mas Rian, kita review sedikit apa yang perlu disampaikan karena tadi kan saya sempat menyampaikan bahwa di ujung pembicaraan ini kan harusnya ada insight, inspirasi dan juga edukasi yang perlu dipahami oleh Smart Research ya. Selain penguatan yang bisa didapatkan dari buku-buku Mas Ryan dan juga kelas-kelas Mas Ryan. Oke, Mas, kita review sampai kita ambil konklusinya, silakan. Buat saya, kalau kita melihat bahwa ada yang namanya pasti ada pihak tengah gitu pada akhirnya ya. Kalau kita tidak punya pihak tengah, maka kita yang harus memiliki kemampuan lebih dalam bisa menyimpan, bisa mengadministrasikan, bisa Nah, mengelola, bisa memilih panjang gitu ya. Nah, kalau kita memilih pihak tengah, pada akhirnya kita harus lihat dulu bahwa ya mau berizin, nggak berizin. Coba kita lihat apa orangnya yang mengelola yang tengahnya ini, intermediary-nya ini hmm, sebenarnya itu amanah atau tidak. Nah, amanah atau tidak itu yang paling gampang pada hari ini. Coba lihat dari aspek kehidupan sehari-harinya. Kalau hobinya tiap hari suka flexing ya kan, naik mobil begitu mewah ya kan, lalu tiba-tiba dia pakai pesawat ini dan itu. Jangan lupa loh, itu dibiayai dari Anda juga karena Anda menggunakan layanan mereka. Yang mana kalau terjadi dalam masa-masa yang sulit, apakah benar itu si CEO-nya bakal berubah naik becak nggak dari mungkin. mobil mewah sekali? Bukannya becak jelek loh, becak itu bagus karena ini juga menjadi salah satu kebudayaan. Tapi secara ekstrim mereka nggak akan mau. Nah, poin ini tuh sebenarnya mungkin kasar tuh buat buat orang dengar, tapi pada akhirnya lah kalau mereka melakukan dengan cara yang salah di pengelolaan dan pengelolanya ada di dalam mungkin benar, tapi dalam keadaan masa sulit tiba-tiba berpikir untuk menjadi jahat diakibatkan karena mereka bingung bagaimana cara mencari income secara legal, apakah Anda juga tidak jadi masalah di kemudian hari? Kembali lagi kan itu adalah karena mereka sudah kadung malu kalau misalnya tiba-tiba dari mobil kelas mewah tiba-tiba berubah jadi city car apa mereka tiba-tiba bisa. Ya. Itu kan ya etika kan. Etika itu sulit dan dalam sertifikasi apapun ya Mas Daril ya saya ambil ya. Hmm. Itu etika itu sulit tuh karena kita bingung ini benar atau salah. Kita pun udah belajar kita bingung. Iya, iya. Wah, salah bener. Emang sulit sekali loh. Jadi nggak gampang-gampang. Ini ngomong kayak gini nih bener-bener. Saya kalau ambil nilai itu secara etika ya waktu ambil sertifikasi rata-rata saya juga dapat untuk etika tuh hampir pas-pasan. Bukan karena etika saya jelek, tapi memang karena soalnya lebih susah buat saya. Ya, Ini kok sama, kan sama. bener. Sebetulnya sama gitu loh. Mandu perbincangannya juga susah banget gitu, Mas Ryan. Oh gitu ya. Kenapa ente yang curhat jadi? Boleh lah, sekali-sekali lah. Oke, konklusinya Mas Ryan, silakan. Ya, buat Anda jangan melihat bahwa cryptocurrency sesuatu hal yang memang buruk. Ya, oke, Hmm. selalu ada hal yang jelek, ada hal yang bagus. Tapi kalau saya melihat bahwa dengan begitu banyaknya hantaman dalam dunia kripto, tapi masih still alive, Hmm. menurut saya ada something yang menarik dalam dunia cryptocurrency sendiri dan industrinya. Bukan artinya saya adalah pendukung kripto, bukan. Ya. Tapi saya berpikir bahwa, coba deh, dengan dihantam kayak gini, disaster ya. Waduh, penipuan besar ini dan itu. Marketnya masih ada loh. Masih bisa Betul. dipencet loh. Berarti ada sesuatu di sini yang mungkin memang benar berharga. Coba think twice to point itu.
Oke, baiklah. Itu insight yang disampaikan oleh Mas Ryan di sesi terakhir perbincangan kita hari ini dan saya yakin bahwa ternyata ada sisi positif lah dari cryptocurrency. Kita perlu disclaimer lagi ya, kita dalam posisi yang netral, memberikan edukasi, penjabaran, sehingga Anda lah yang menentukan mana yang perlu Anda lakukan baik atau tidaknya. Mas Ryan, thank you malam hari Kak, ini.